Baik, jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu matkul dasar sistem pengaturan kelas B dengan dosen pengampu Ibu Risti Jayanti Junior STMT. Kami di sini dari kelompok 8B dengan beranggotakan yaitu yang pertama Ahmad Ali Nurajab dengan NIM 04201007, yang kedua Muhammad Alfanani dengan NIM 04201058, dan saya sendiri Rizky Marifalda dengan NIM 04201076. Jadi di sini kami ada jadi kami di sini akan menjelaskan yaitu cara kerja sistem. Mungkin scroll ke atas, Wal. Yaitu cara kerja sistem Electric Circuit of Series DC Motor. Berdasarkan model matematis keadaan dinamis untuk motor DC seri tersebut di atas, sistem kontrol digunakan beroperasi dalam konfigurasi loop tertutup yang memberikan keluaran yang stabil selama perubahan parameter operasi sistem. Sistem kontrol yang digunakan pada kontrol PID continue biasanya digunakan untuk mengatasi sinyal error berdasarkan parameter yang diinginkan seperti kecepatan torsi, arus, dan posisi untuk menyesuaikan nilai parameter tersebut, sehingga dapat mencapai respon transient yang lebih baik melalui beberapa kinerja. Antara lain, penyimpang relatif dari output seperti kecepatan, kontrol kecepatan respon, kesalahan statis, dan osilasi sistem. Bawah. Eh, atas. Jadi, bawah. Jadi bagian diferensial memiliki peran komplementer dalam meredam osilasi yang terjadi dalam keadaan sementara saat mencapai keadaan yang diinginkan. Kontrol berbasis pedal yang digunakan untuk menggerakkan motor DC pada mobil listrik dilakukan berdasarkan teknik PWM atau Pulse Width Modulation yang merupakan salah satu metode modern dalam pengendalian motor yang menawarkan kehilangan daya yang lebih rendah selama pengendalian motor. Jadi di sini kami ada fungsi ahli yang kita dapatkan dari referensi artikel ilmiahnya dengan nilai-nilai parameternya juga. Bawal. Dan di sini juga ada rangkaian parameternya. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita selanjutnya ke simulasi sistem, di mana di sini pertama kita memberikan input 48 volt DC dan didapatkan hasil grafik seperti ini. Selanjutnya di gambar 2.2 kita mendapatkan respon sistem ketika diberi input sinyal step dengan parameter yang kita dapatkan secara berturut-turut. Yang pertama untuk rise time-nya itu sebesar 43,8 detik, peak time-nya sebesar 0,718 detik, dan juga settling time-nya sebesar 78,1 detik. Mungkin kita bisa masuk ke simulasi di MATLAB-nya. Apakah sudah terlihat? Oke, di sini kita setelah mengetahui parameter-parameter tadi, maka kita masukkan ke codingan di MATLAB-nya dengan untuk yang pertama kita mencari sinyal step, kita beri input sinyal step dengan variabel GS. Di sini kita run. Oke, seperti yang saya bacakan tadi, di sini kita dapat mengetahui settling time, salah, share.
Oke, seperti yang saya bacakan tadi, di sini kita bisa mengetahui settling time, rise time, dan juga steady state-nya. Untuk rise time-nya di sini didapatkan nilai sebesar 43,8. Mohon maaf, untuk rise time-nya 43,8 detik. Selanjutnya settling time-nya sebesar 78,1 detik dan final value-nya sebesar 0,178 detik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Valda. Baik, jadi di sini selanjutnya ada analisis kestabilan root. Jadi analisis kestabilan root Horowitz merupakan analisis dengan kriteria yang menunjukkan keberadaan akar-akar tak stabil pada persamaan polinomial order n tanpa perlu menyelesaikannya. Syarat sistem tergolong stabil karena semua koefisien persamaan karakteristik positif dan semua suku pada kolom komentar kolom pertama tabel root bertanda positif. Analisis root tidak dapat menjelaskan bagaimana memperbaiki stabilan relatif atau bagaimana menstabilkan sistem tak stabil, namun dapat digunakan untuk menentukan batas penguatan sistem agar masih stabil. Jadi di sini kami ada fungsi alih terbuka, yaitu dengan rumus GS dengan hasil 0,0036 per 0,005 second kuadrat plus 0,1003 plus 0 tambah 0,05. Jadi di sini juga ada fungsi alih loop tertutup. Jadi mengapa sih? Karena untuk fungsi alih tertutup ini kita gunakan. Jadi untuk nilai settling time-nya itu kalau bisa dibilang itu cukup lama ya untuk bisa berputarnya. Coba tuh soal. Ada soal. Nah, jadi untuk nilai setting time-nya ini memerlukan waktu 78,1 detik. Jadi di situ terdapat error tidak stabil. Nah, untuk menstabilkan tersebut kita bol. Jadi kita memakai K. Jadi kita dapatkan sesuai gambar nilai setting time. Waktunya itu sebesar 78 detik. Artinya di sini motor DC perlu waktu yang cukup lama sebelum ia bisa masuk ke dalam kondisi steady state. Maka perlu ditambahkan kontrol atau gain atau itu variabelnya K agar bisa mengurangi lamanya waktu setting time dan motor dapat steady dalam waktu yang lebih cepat. Jadi syarat pertama itu K harus lebih besar dari 0. Kemudian syarat kedua ditentukan dengan mencari nilai K dengan cara berikut. Itu tertera pada tabel. Didapatkan 0,0036 dalam kurung 1 tambah K lebih besar dari 0 dan K lebih besar dari min 1. Dari syarat nilai K di atas dapat kita simpulkan bahwa rentan nilai K agar sistem stabil adalah kembali ke syarat pertama, yaitu K lebih besar daripada 0. Dan kemudian penjelasan berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke metode root locus untuk menganalisis kestabilan. Di sini metode root locus merupakan tempat kedudukan akar persamaan ciri sistem yang ditentukan oleh nilai K. Untuk nilai K itu sendiri pada root locus MATLAB bisa sebesar 0 sampai tak terhingga. Di mana pada suatu analisis keilmuan sistem pengaturan yang menggambarkan pergeseran letak atau pol-pol suatu sistem loop tertutup dari perubahan besarannya penguatan loop terbuka dengan gain adjustment. Analisis ini digunakan sebagai salah satu dasar untuk merancang sistem kendali agar stabil dan juga memenuhi karakteristik maupun spesifikasi yang kita butuhkan. Di sini gambar hasil dari root locus berdasarkan grafik di atas, sistem tergolong stabil karena akar-akar dan
akar imajinernya berada pada left half plane atau LHP. Gambar 4.1 juga membuktikan bahwa perhitungan pada nomor 3 adalah benar ketika gen bernilai K lebih dari atau sama dengan 0. Sistem maka akan terus stabil. Perhitungan yang dimaksud tadi adalah ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke simulasi MATLAB-nya. Oke, di sini kita ubah perintahnya dari step tadi ke root locus. Ini bisa kita run. Baik, dari gambar yang ditampilkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, eh, sistem tergolong stabil karena akar-akar dan juga akar imajinernya berada pada posisi LHP atau left half plane. Karena K atau nilai gennya bernilai lebih dari 0. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfa nanti. Oke, baik, mungkin bisa saya lanjutkan. Jadi di sini ada analisis kestabilan dengan metode Bode diagram. Bode diagram ini merupakan skala frekuensi yang berbentuk logaritma besarnya respon frekuensi dan plot fase Bode yang menyatakan pergeseran fasa. Skala logaritma digunakan untuk sumbu W karena magnitude dan sudut fasa mungkin digambarkan memiliki jangkauan frekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan sumbu frekuensi linear. Mungkin bisa langsung aja ke simulasi MATLAB-nya. Jadi kita ganti Bode, bisa kita run. Lihat yang di atas ini adalah frekuensi magnitude. Dan yang di bawah ini adalah fasanya. Bawah, ya. Jadi bisa kita analisis sistem dengan yang diagram kawasan frekuensi dilihat dari nilai gen marginnya atau GM dan fase margin atau PM. Jadi gen PM ini bernilai positif maka sistem tersebut stabil atau sebaliknya jika GM dan PM bernilai negatif maka sistem tersebut tidak stabil. Bisa kita lihat dari diagram tersebut. Jadi saat sudut fase minus 180 diperoleh magnitude 122. Maka gen margin sama dengan 0 dikurang minus 122 adalah plus 122. Positif 122. Dan saat magnitude 0 dB diperoleh sudut fase 0, maka fase margin PM sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan positif 0. Jadi positif fase margin. Jadi untuk
berdasarkan dua syarat yang penuhi di atas, maka diagram di atas bisa dinyatakan stabil karena GM dan PM-nya itu positif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi mungkin itu saja dari hasil presentasi tugas besar kami yang diambil dari artikel jumlah itu jurnal yaitu yang berjudul coba Wal, yaitu yang berjudul Electrical Circuit of Series DC Motor. Mungkin itu saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.